Bu Evi sendiri sempat jalin komunikasi nggak Bu dengan Pak Wahyu Bu? Ini permintaan dari Harun untuk diajukan kepada KPU sendiri Bu? Kalau terkait itu kan tentu yang berkaitan dengan apa yang disampaikan dalam surat. Dialog tadi ketemu Pak Hasto nggak Bu? Ya, ada saya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting diberhentikan tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Evi dipecat karena melanggar etik terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilih Kalimantan Barat 6. Putusan tersebut dijatuhkan DKPP terkait gugatan yang diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Henry Makaluas dengan nomor perkara 317 PKE DKPP /X/2019. Dalam gugatannya, Henry yang merupakan caleg nomor urut 1 menyebut terjadi penggelembungan suara di 19 desa pada Dapil Kalimantan Barat 6. Penggelembungan suara ini terjadi pada perolehan suara caleg nomor urut 7 Henry Ramapon. Berikut jejak komisioner KPU yang dipecat DKPP yang dirangkum Detikcom Kamis 19 Maret 2020. DKPP memberhentikan tetap Evi karena akumulasi pelanggaran yang dilakukannya. Menjatuhkan saksi pemberhentian tetap kepada Teradu 7. Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan, ujar DKPP dalam putusannya Rabu 18 Maret 2020. Dalam gugatannya, Henry yang merupakan caleg nomor 1 menyebut terjadi penggelembungan suara di 19 desa pada Dapil Kalimantan Barat 6. Penggelembungan suara ini terjadi pada perolehan suara caleg nomor urut 7 Henry Ramapon. Kemudian KPU Sanggau disebut telah melakukan koreksi terhadap formulir model DB1 DPRD Kabupaten Sanggau. Perolehan Henry adalah 2.492 suara menjadi 2.551 suara dan perolehan suara Cok Henry semula adalah 6.378 suara menjadi 3.964 suara. Koreksi ini juga disebut telah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun disebut KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak mau melakukan perbaikan terhadap perolehan suara Cok Henry. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan disebut hanya mengubah jumlah perolehan suara Henry Makalus di Kabupaten Sanggau tanpa mengubah atau menurunkan perolehan suara Cok Henry Ramapon. Atas hal tersebut, Henry Makaluas mengaku telah menyampaikan permohonan keberatan atas tindakan KPU Provinsi Kalimantan Barat. Namun, hal ini tidak mendapat balasan dari KPU RI. Selanjutnya, Bawaslu juga disebut telah memberikan keputusan terkait dengan perubahan tersebut. Namun, KPU RI disebut justru meminta KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak melaksanakan keputusan Bawaslu terkait perubahan perolehan suara. Atas hal tersebut, DKPP menilai kinerja Evi tidak menunjukkan perubahan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terlebih, menurutnya, divisi yang dijabat Evi menjamin terlayani dan terlindung hak konstitusi warga. DKPP memiliki pertimbangan memecat Evi. Menurut DKPP, pelaksanaan tugas dan wewenang KPU di samping bersifat kolektif, kolegial, serta personal dan fungsional, masing-masing anggota bertanggung jawab penuh terhadap seluruh tugas dan wewenang yang menjadi lingkup urusan divisi yang dibidangi. Persoalan pemungutan, penghitungan rekapitulasi, penetapan perolehan suara, penetapan kursi, penetapan calon terpilih, tindak lanjuti putusan baik pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan PHPU menjadi tanggung jawab divisi teknis. Secara fungsional, pembagian divisi dimaksud mendukung pelaksanaan tugas KPU yang cukup wilayah kerjanya sangat luas, sehingga koordinator divisi bertindak sebagai leading sektor, memberikan feeding dalam proses pengambilan keputusan di forum rapat pleno KPU. Teradu 7 sebagai koordinator divisi teknis penyelenggaraan dan logistik pemilu berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 19 Juli 2019 memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil pemilu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitas.
Demikian bunyi pertimbangan DKPP sebagaimana dikutip Detikcom Kamis 19 Maret 2020. Selain itu, Evi juga menjabat Wakil Koordinator Wilayah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan keputusan KPU nomor 56/KPTS/KPU tahun 2017 tanggal 13 April 2017. Dengan demikian, Teradu 7 bertanggung jawab untuk mengordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, pemantau, supervisi, dan evaluasi terkait penetapan dan pendokumentasian hasil pemilu sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat 5 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota. Selain itu, berdasarkan putusan DKPP nomor 31 PKE DKPP /3/2019 tanggal 10 Juli 2019, Teradu 7 terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi peringatan keras serta diberhentikan dari jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang, ucap majelis. Sanksi etik berupa peringatan keras disertai pemberhentian dari koordinator divisi merupakan kategori pelanggaran kode etik berat yang menunjukkan kinerja Evi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rangkaian sanksi etik berat dan sejumlah perkara seharusnya menjadi pelajaran bagi Evi untuk bekerja lebih profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu. Setelah menjadi koordinator divisi teknis penyelenggaraan pemilu, kinerja Teradu 7 atau Evi tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab divisi guna memastikan teknis penyelenggaraan pemilu yang menjamin pelayanan dan terlindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara, papar DKPP. Sekalipun mekanisme kerja KPU bersifat kolektif kolegial, tetapi terhadap urusan teknis divisi berada pada koordinator divisi. Evi sepatutnya menjadi leading sektor dalam menyusun normal standar yang pasti dan berlaku secara nasional dalam menetapkan perolehan suara dan calon terpilih, menindaklanjuti putusan MK tanpa mengorbankan kemurnian suara rakyat yang menjadi tanggung jawab hukum dan etik divisi sebagai penanggung jawab divisi. Teradu 7 terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf C dan huruf D, pasal 6 ayat 3 huruf A dan huruf F, jangka pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A dan B, pasal 15 huruf D dan E, serta F, pasal 16 huruf E, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pungkas DKPP. Evi beberapa kali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan dan ex-caleg PDIP Harun Masiku. Evi mengaku dicecar soal tugas-tugasnya sebagai komisioner KPU. Kan semua yang ditanyakan sesuai dengan tugas-tugas saya sebagai divisi teknis. Kemudian apa yang saya ketahui terkait dengan proses rekapitulasi penetapan calon terpilih seperti itu saja. Penambahan pendalaman saja, kata Evi setelah diperiksa di KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Rabu 26 Februari 2020. Evi diperiksa sebagai saksi untuk 2 tersangka, yakni Wahyu Setiawan dan Saiful. Evi menyebut dicecar sebanyak 7 pertanyaan. Enggak ada, semua sudah saya sampaikan ke penyidik. Ya mungkin media juga sudah tahu ya, enggak ada komunikasi apa-apa, kita hanya balas surat saja, ujar Evi. Evi menegaskan tidak mengetahui hubungan antara Wahyu dan Harun Masiku sebab Evi tak pernah berkomunikasi dengan Wahyu membahas soal Harun. Pada Jumat 24 Januari 2020, Evi juga diperiksa KPK. Evi mengaku ditanya seputar teknis pergantian antar waktu. Saya menjelaskan sesuai kapitalitas saya sebagai komisioner KPU dan koordinator divisi teknis. Jadi itu yang saya sampaikan. Apa saja yang ditanyakan saya jelaskan secara lengkap, kata Evi. Pemeriksaan terhadap Evi berlangsung hampir 11 jam. Evi mengaku ditanya seputar teknis penetapan calon terpilih hingga pergantian antar waktu.